Shalom, selamat pagi House of Grace. Puji nama Tuhan, tidak terasa kita sudah di penghujung tahun di bulan Desember ini. Mari bersama-sama kita memuji, menyembah Tuhan lebih lagi dengan penuh sukacita dan semangat. Haleluya. Mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat kasih anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami ingin memuji-Mu, kami menyembah-Mu lebih lagi ya Bapa. Kami siap Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama saudara kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Engkau juru selamat kami, Engkau Tuhan kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu Tuhan nyatalah
Jesus, hallelujah. How great is our God. Great is our God. Sing with me, how great is our God. And always say how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always say how great is our God. The name of Jesus. Your name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Never found a name. You're a name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always say how great is our God. Hallelujah. Sungguh sangat besar Engkau Tuhan, Yesus Juru Selamat kami. Walau kami harus berjalan di dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, karena terang yang sesungguhnya yang telah melenyapkan kegelapan telah ada di dalam kami. Dialah Yesus Kristus yang telah datang ke dunia menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Terpujilah namamu Tuhan. Pada kesempatan ini, kembali kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu, Injil Kristus, yang terus membangun dan membangkitkan kami di dalam kasih Tuhan yang berlimpah-limpah. Pada penghujung tahun 2020, di momen-momen Natal pada bulan Desember ini, damai Natal, damai Kristus telah tinggal di dalam kami. Dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, House of Grace. Sukacita kita boleh kembali berjumpa pada kesempatan hari yang berbahagia ini. Tidak terasa ya, sudah hampir 1 tahun kita melewati tahun 2020 ini dengan situasi tentu ada hal yang agak sulit ya. Tapi kita bersyukur karena Tuhan sangat baik dan selalu tinggal di dalam kita. Dan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu yang sudah menerima kasih-Nya. Hari ini tema kita adalah Yesus datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Dosa memang harus dihukum dan harus dihakimi. Tetapi Yesus datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Di dalam Yohanes 12 ayat 44 sampai 50. Nanti kita akan lihat ayat demi ayat.
Yohanes mengakhiri kisah pelayanan Yesus kepada orang banyak dengan merangkum berbagai tema penting yang diuraikan dalam Yohanes pasal 1 sampai pasal 11. Pentingnya kata-kata Yesus dalam rangkuman ini ditunjukkan oleh kata berseru. Jadi rangkuman daripada Yohanes tentang pemberitaan Yesus adalah ada satu kata yang ditekankan tentang berseru, yang dalam bahasa Yunani artinya berseru dengan suara nyaring, memproklamirkan, mendeklarasikan. Berarti itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Ya. Dalam Yohanes 12 ayat 44, tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ya bukan percaya kepadaku, tetapi percaya kepada Dia yang mengutus aku. Inilah seruan Yesus. Barang siapa yang percaya kepadaku. Jadi setiap orang harus percaya kepada Yesus. Tapi ada penekanan Yesus di sana. Siapa percaya kepadaku, bukan percaya kepadaku, melainkan kepada Bapa yang mengutus aku. Percaya kepada Yesus sebagai utusan Bapa. Setiap kali kata berseru digunakan dalam Injil Yohanes, yang ditekankan adalah pentingnya berita yang akan disampaikan. Saya baca berikutnya dalam Yohanes 7 ayat 28. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, Ia berseru, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar dan yang tidak kamu kenal. Jadi kedatangan Yesus adalah memperkenalkan Bapa yang mengutus Dia, memperkenalkan Bapa yang mengasihi dunia ini. Dan Yesus mengatakan Dia yang benar. Hanya satu yang benar, Bapa. Kamu tidak kenal. Jadi orang-orang Yerusalem dan orang-orang Farisi tidak mengenal Yesus sebagai utusan Bapa. Tapi mereka hanya mengenal Yesus sebagai anak Yusuf, tukang kayu. Bukankah banyak orang-orang agamawi hanya mengenal Yesus sebagai nabi, sebagai guru, hanya mengenal sebatas secara jasmani, tetapi mereka tidak mengenal dengan benar bahwa Dia adalah yang diutus oleh Bapa. Kita masuk kepada poin yang pertama. Karena Yesus datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan dunia ini. Maka yang pertama adalah Yesus datang sebagai utusan Bapa. Ini ya. Jadi Yesus datang bukan atas kehendaknya. Yesus datang bukan dari dirinya sendiri. Jadi kita juga pelayanan bukan atas kehendak kita. Yesus mengatakan bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Jadi Yesus datang sebagai utusan Bapa. Yesus datang sebagai utusan Bapa untuk melaksanakan misi pelayanannya. Rangkuman ini dimulai dan diakhiri dengan menegaskan hubungan yang sangat erat antara Bapa dan Anak yang diungkapkan dalam 3 aspek. Jadi hubungan yang erat antara Bapa dan Anak. Bapa dan Anak itu adalah satu. Kita akan buktikan di dalam Yohanes 12 ayat 44. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia mengutus aku. Artinya, barang siapa percaya kepada Yesus, berarti percaya kepada Bapa. Tidak percaya kepada Yesus, berarti tidak percaya kepada Bapa. Itu saja. Percaya kepada Yesus berarti percaya kepada Bapa. Dalam Yohanes 12 ayat 45. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Yang kedua, siapa yang melihat Yesus, dia telah melihat oleh Bapa. Tapi, murid-murid sekalipun, salah seorang dari murid pernah berkata kepada Yesus, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Yesus berkata, aku pergi kepada Bapa.
Aku dan Bapa adalah satu. Tunjukkanlah Bapa kepada kami. Itu sudah cukup. Aku dan Bapa adalah satu. Jikalau kau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Kemudian Yohanes 12:9, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus kukatakan dan aku sampaikan. Jadi siapa yang mendengarkan Yesus, ia telah mendengarkan Bapa. Karena apa yang disampaikan Yesus adalah perkataan Bapa sendiri. Apa yang dilakukan Yesus adalah perintah dari Bapa. Jadi Yesus tidak melakukan dari diri sendiri. Maka saudara dan saya sebagai orang percaya, kita hidup bukan dengan diri kita sendiri. Hidup kita bukan lagi kita, hidup kita adalah Kristus yang telah tinggal di dalam kita. Jadi barang siapa mendengar Yesus, ia mendengarkan Bapa. 3 poin tadi, percaya kepada Yesus adalah percaya kepada Bapa. Melihat Yesus adalah melihat Bapa, dan mendengarkan Yesus adalah mendengarkan Bapa. Percaya dan melihat serta mendengarkan ini adalah menggambarkan respon atau tindakan yang sama, yakni menerima Yesus yang diutus Bapa dan menerima Bapa. Ketika kita percaya bahwa kita telah menerima Bapa di dalam hidup kita. Yohanes 10 ayat 30 juga berkata, aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi Yesus datang dari Bapa dan apa yang disampaikan adalah perintah Bapa. Dan sekarang Yesus telah satu dengan kita, manunggal dengan kita. Itu sebabnya kasih Bapa juga sudah tinggal di dalam kita. Dalam Yohanes 13 ayat 20, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima yang mengutus aku. Jadi Yesus lanjutkan, dia diutus oleh Bapa dan Yesus mengutus kita sebagai orang percaya. Dan kalau orang-orang menerima Yesus berarti menerima Bapa. Dan kalau orang di luar sana juga menerima pemberitaan kabar baik yang kita sampaikan, berarti juga mereka menerima Yesus, bukan menerima kita. Jadi ketika mereka menerima, kita tidak bermegah. Karena yang diterima adalah Yesus. Ketika mereka menolak, kita juga tidak menjadi kecewa dan tawar hati. Karena ditolak bukan kita, melainkan Yesus. Itu membuat saudara tetap semangat dalam Tuhan ya. Jadi Yesus datang sebagai utusan Bapa. Yang kedua, Yesus datang untuk menyampaikan perintah Bapa. Jadi seorang utusan tentu menyampaikan perintah dari yang mengutus dia. Seorang utusan menerima amanah dari orang yang mengutus dia, dan utusan itu harus menyampaikan sebagaimana yang telah diperintahkan oleh yang mengutus. Inilah yang ditekankan Yesus kepada kita sebagai orang percaya, supaya kita hanya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Bapa, apa yang diperintahkan oleh Yesus di dalam kebenaran firman-Nya, bukan pengajaran agamawi. Yesus datang untuk menyampaikan perintah Bapa, karena perintah Bapa adalah hidup yang kekal. Perintah Bapa adalah hidup yang kekal, berarti Bapa mengutus Yesus itu adalah hal yang sangat-sangat penting bagi manusia dunia yang terhilang ini. Yesus menyampaikan perintah Bapa adalah hal yang sangat penting karena perintah Bapa itulah hidup yang kekal. Sementara manusia sedang menuju kepada kematian yang kekal. Jawabannya hanya satu, hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu datang dibawa oleh Yesus dengan menyampaikan perintah Bapa itu sendiri. Sebagai utusan Bapa, maka Yesus hanya menyampaikan perintah Bapa yang mengutus dia. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan di House of Grace ini, setiap
firman, khotbah yang disampaikan, tidak ada doktrin dari gereja ini sendiri. Tapi semua murni adalah tentang Bapa, Yesus, tentang kasih Bapa, kebenaran yang murni, Injil, kasih karunia. Inilah yang disampaikan oleh Yesus lewat momen Natal ini. Yesus datang hanya untuk menyampaikan perintah Bapa, yaitu kehidupan yang kekal. Yohanes 12 ayat 49 sampai 50. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus kukatakan dan sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itulah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepadaku. Luar biasa. Tidak ditambah, tidak dikurang. Apa yang kusampaikan adalah sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jangan lagi terkontaminasi dengan pengajaran-pengajaran agamawi. Apa yang disampaikan Yesus bukan dari dirinya sendiri, melainkan berasal dari Bapa. Maka pemberitaan kita pun bukan dari diri kita sendiri, bukan dari doktrin kita, bukan dari organisasi kita. Walaupun di luar sana banyak melakukan itu. Tapi murni dari Bapa yang adalah kasih. Dan wujud kasihnya adalah di dalam Yesus. Dan Yesus telah tinggal di dalam kita. Yesus mengatakan perkataan Bapa dan menyampaikan perintah Bapa. Dan perintah Bapa itu adalah hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Dan perkataan Yesus adalah perkataan Bapa juga. Perkataan hidup kekal. Huruf mematikan, roh menghidupkan. Tapi banyak orang-orang belajar firman Tuhan, tapi tidak mengalami kehidupan. Karena tidak menerima murni sebagaimana yang Bapa sampaikan melalui Yesus Kristus. Jadi perkataan Tuhan, perkataan Bapa itu perkataan hidup yang kekal, dan perkataan Yesus adalah hidup yang kekal. Orang yang menolak perkataannya, menolak hidup yang kekal itu. Menolak percaya kepada Yesus adalah menolak percaya kepada Bapa. Dan menolak perkataan Bapa adalah menolak perkataan Yesus. Artinya, tidak memiliki hidup yang kekal. Dan akan tetap masuk di dalam kematian yang kekal itu. Yohanes 12 ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah dikatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi Yesus bukan menghakimi, tapi firman itu menjadi hakimnya. Artinya kebenaran sudah disampaikan, pilihan dan keputusan ada di tangan setiap manusia. Percaya diselamatkan, tidak percaya berada di bawah penghukuman. Perkataan Yesus adalah perkataan Bapa. Perkataan Yesus dan perkataan Bapa adalah hidup yang kekal. Di luar itu, kesia-siaan. Yesus menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa. Itu selanjutnya. Orang agamawi mengatakan dan mengajarkan doktrinnya. Orang agamawi menyampaikan pengetahuan dan pengalamannya. Galatia 1 ayat 9, seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang ku katakan lagi, jikalau ada orang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan yang kami terima, terkutuklah dia. Ini peringatan keras dari Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Galatia. Yang tadinya mereka punya latar belakang hidup di bawah hukum Taurat. Hidup berdasarkan hal-hal lahiriah.
pencapaian-pencapaian agamawi. Lalu mereka sudah menerima Yesus sebagai utusan Bapa dan mengalami kasih Tuhan dalam hidup mereka. Tapi dalam perjalanan mereka mulai kembali terkontaminasi lagi kepada ajaran agamawi. Kenapa? Karena ada orang yang datang memberitakan Injil yang lain. Tentu bukan diutus oleh Bapa, bukan diutus oleh Yesus. Haleluya. Jadi saudara, ketika kita mendengarkan firman, kita harus tahu bahwa itu adalah firman dari Bapa, dari Yesus. Bahwa itu adalah utusan Bapa, utusan Yesus. Bahwa Injil itu adalah Injil Kristus, bukan Injil yang lain. Berbeda dari yang sebenarnya. Dan Paulus katakan, terkutuklah dia. Keras. Tapi itu kebenarannya. Jadi Yesus datang sebagai utusan Bapa dan menyampaikan perintah Bapa. Biarlah selalu kita mendengarkan perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan itu bukanlah sebuah aturan yang harus kita capai. Tetapi perintah Tuhan itulah hidup yang kekal. Hidup yang kekal, ya saudara hidupi. Terima, hidupi, jalani, nikmati, selesai. Tidak ada syarat-syarat untuk mencapai itu. Percaya dan lihat kemuliaan Tuhan. Dengarkan dia. Yang ketiga adalah Yesus datang sebagai terang. Yesus datang sebagai terang. Tujuan utama kedatangan Yesus sebagai terang adalah untuk melepaskan mereka yang berada dalam kegelapan. Dunia sedang berada dalam kegelapan. Sejak kejatuhan Adam di Taman Eden, dunia ini sudah berada di dalam kegelapan. Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jadi kedatangan Yesus sebagai terang berdampak kepada orang yang percaya yang tadinya tinggal di dalam kegelapan, sehingga sekarang tidak lagi dalam kegelapan, tapi telah berada di dalam terang. Tetapi masih ada sekelompok orang yang belum percaya, yang belum menerima pewahyuan tentang kebenaran Kristus ini, bahwa mereka masih tetap berada di dalam kegelapan. Yesaya 9 ayat 1 ini berkata, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang benar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Jauh-jauh Nabi Yesaya telah bernubuat tentang kedatangan Yesus Kristus, Juru Selamat, sebagai terang dunia yang melenyapkan kegelapan. Bagi Nabi Yesaya, kelahiran Yesus berarti datangnya terang yang besar bagi bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Kenapa? Karena pada waktu itu bangsa Israel sedang berada di ambang kehancuran. Karena mereka berada di bawah penaklukan Raja Asyur sebagai akibat daripada pemberontakan dan dosa kesalahan mereka. Jelas ya, upah dosa memang seperti itu. Tapi inilah janji yang dinubuatkan oleh Yesaya, bahwa bangsa yang berjalan kegelapan akan melihat terang yang ajaib. Dan itu telah terjadi sejak Yesus datang ke dunia ini bagi setiap orang yang percaya. Ada dua hal di sini ya, kegelapan dan terang. Ada orang yang hidup di dalam kegelapan, ada orang yang hidup di dalam terang. Alkitab sering memakai kata kegelapan untuk melambangkan kejahatan, yaitu kegelapan, dosa, hukuman, kesukaran, ketidakpastian, bahkan kematian. Itu kegelapan.
Sebaliknya, Alkitab memakai kata terang sebagai lambang kehidupan kekal. Terang, kehidupan kekal, keselamatan, pengampunan, sukacita, damai sejahtera, kebenaran, dan segala sesuatu yang baik. Tadinya kita berada di dalam kegelapan, di dalam kejahatan, di dalam dosa, di dalam penghukuman, di dalam kesukaran, di dalam ketidakpastian, bahkan kematian. Tapi bersyukurlah bahwa terang telah datang kepada kita. Dan kita menerima terang itu. Sehingga kegelapan yang di dalam kita telah dilenyapkan oleh terang Kristus. Dan sekarang kita telah hidup di dalam terang. Dan saudara sekarang memiliki hidup yang kekal. Memiliki kepastian keselamatan. Menerima pengampunan. Memiliki sukacita. Memiliki damai sejahtera. Memiliki kebenaran. Memiliki kekudusan. Memiliki pengurapan. Memiliki pewahyuan dan pengenalan yang benar akan Bapa yang mengutus Yesus. Dan Yesus sebagai utusan Bapa telah menyatu dengan kita. Dan kita pun diutus. Datang dari Dia, Yesus Kristus. Terang adalah keselamatan sempurna dari Allah. Melalui pribadi Yesus Kristus. Dalam diri Yesus, Allah telah melenyapkan kegelapan dan menggantikannya dengan terang yang ajaib. Melalui Yesus Kristus, Allah telah melenyapkan kegelapan dengan terang yang ajaib. Siapakah terang itu? Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Yesus adalah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Saudara dan saya dipastikan selalu berjalan di dalam terang. Karena kita mengikut Yesus. Karena Yesus sudah tinggal di dalam kita. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi orang yang berjalan bersama Kristus mengikut Yesus tidak dalam kegelapan. Tapi di dalam terang. Karena dia mempunyai terang hidup. Sudah di dalam saudara. Sebenarnya bukan sedang mengikuti lagi. Tapi sudah tinggal di dalam kita. Kita sudah berjalan di dalam terang itu sendiri. Dan terang itu yang menuntun jalan hidup kita. Luar biasa. Ini adalah salah satu inti berita Natal ya. Terang yang sesungguhnya telah melenyapkan kegelapan, ketakutan, kekhawatiran, penghukuman, dan semuanya digantikan dengan sukacita, kedamaian, kebenaran, dan keselamatan. Yesus adalah terang yang sesungguhnya. Dalam Yohanes 1 ayat 4-5. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Oke. Jadi perkataan Bapa adalah hidup yang kekal. Perkataan Yesus adalah hidup yang kekal. Dan Yesus adalah terang. Di dalam Dia ada hidup. Di dalam Yesus ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Hidup itu adalah terang manusia. Karena orang berjalan kegelapan di dalam kematian. Tetapi orang berjalan di dalam terang mengalami kehidupan. Terang itu bercahaya dalam kegelapan. Dan kegelapan tidak menguasainya. Luar biasa. Wow. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Coba kalau ruangan mati lampu, gelap. Terus ketika kita nyalakan lampu, itu otomatis gelapnya hilang. Nggak perlu ditengking, nggak perlu diusir ya. Itu langsung hilang seketika. Demikian juga. Sekarang terang itu bercahaya di dalam kegelapan. So, kegelapannya sudah sirna. Tidak ada lagi. Bahkan tidak berbekas. Bayangannya pun tidak ada. Terang benderang. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Luar biasa ya. Kegelapan itu tidak menguasainya lagi. Kegelapan apa tadi? Kematian, penghukuman, penderitaan. Itu tidak menguasai kita lagi. Karena semua itu datangnya dari dosa. Dari orang-orang agamawi. Dari pengajaran nabi-nabi palsu. Kita masuk ke poin terakhir.
Yesus datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Pertama tadi, Yesus datang sebagai utusan Bapa. Yang kedua, Yesus datang menyampaikan perintah Bapa yang adalah hidup yang kekal. Yang ketiga, Yesus datang sebagai terang. Dan yang terakhir, Yesus datang bukan untuk menghakimi dunia. Minggu lalu kita dengarkan khotbah yang luar biasa dari Pastor Hongki. Bagaimana pemahaman daripada Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Keras menghukum. Sebagaimana pengenalan seseorang, para pemberita, para pengkhotbah tentang Tuhan, begitulah berita yang disampaikan. Tapi kalau seseorang mengenal bahwa Tuhan itu adalah kasih, maka dia akan menyampaikan kasih Tuhan. Tapi kalau dia mengenal bahwa Tuhan itu adalah Tuhan menghukum, maka pemberitaannya adalah pemberitaan penghukuman, kematian. Yohanes 12 ayat 47a. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia. Yesus datang bukan untuk menghakimi dunia. Jadi jangan merasa terhukum. Karena Yesus datang bukan untuk menghakimi dunia. Ahli Taurat, orang-orang Farisi, nabi-nabi palsu, dan orang-orang agamawi. Mereka lah yang suka menghakimi. Kenapa? Karena mereka belum mengenal bahwa Tuhan adalah kasih. Belum mengalami kasih Tuhan. Apa yang mereka ajarkan adalah berdasarkan pemahaman yang tidak benar tentang Tuhan. Sebelum bertobat, Rasul Paulus juga adalah seorang Farisi. Menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah dan mentaati hukum Taurat di dalam Filipi 3 ayat 5 sampai 6. Dia ada orang Yahudi mentaati hukum Taurat. Tetapi semua itu dianggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Jadi setelah kita mengenal Kristus, semua hal-hal yang gampang itu rontok. Bagaimanakah sikap Yesus kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Ayat di bawah ini menjelaskan semuanya, yaitu di dalam Matius 23 ayat 13 sampai 28. Kita tidak baca, nanti boleh dilihat kembali di firman Tuhan, dibaca kembali, tapi saya menyampaikan poin-poinnya saja. Inilah berita penghakiman yang datangnya bukan dari Tuhan, tapi dari orang-orang Gamawi, ahli Taurat, orang-orang Farisi. Matius 23 ayat 13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Ini Yesus sendiri yang mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang-orang Gamawi. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi pada zaman sekarang ini masih banyak, saudara. Yesus mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Dan ciri-ciri mereka adalah sebagai berikut. Itu tertulis dalam Matius 23, 13 sampai ayat 28 ya. Yang pertama, mereka adalah munafik. Muka nabi pikiran kotor. Mereka munafik. Tidak sesuai dengan kebenaran. Menutup pintu kerajaan sorga di depan orang. Mempersulit orang. Dengan aturan-aturan. Dengan hal-hal lahiriah yang harus mereka tunjukkan. Mengelabui orang-orang dengan doa yang panjang-panjang. Harus doa inilah, harus doa itulah. Dengan doa yang panjang-panjang. Dia pikir dengan banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Wah! Jadi Tuhannya doanya. Sumbernya doanya, bukan Tuhan. Jadi mengelabui orang dengan doa yang panjang-panjang. Terus pemimpin buta, ya namanya pemimpin buta, pasti masuk lubang, bodoh dan buta. Ini Yesus yang ngomong. Supaya kita semakin benar-benar tidak akan mau terpengaruh dengan ahli-ahli Taurat orang-orang Farisi zaman now. Ya, ahli-ahli Taurat orang-orang Farisi zaman now.
Mereka keren-keren kelihatannya. Sukses. Cara dunia, bukan di mata Tuhan. Mengabaikan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Seperti kuburan yang dalamnya penuh kebusukan. Pergi aja ke San Diego ya. Bagus banget kuburannya. Tapi di dalam tulang belulang. Seperti kuburan yang dalamnya penuh kebusukan, di luar tampak benar, padahal dalamnya penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Inilah ahli-ahli Taurat pada zaman Yesus. Dan orang-orang yang seperti ini, dengan pengajaran-pengajaran yang seperti ini, saudara masih menemukan di zaman sekarang ini. Dengan doktrin mereka, dengan nubuatan mereka, dengan formula-formula yang mereka buat. Sekarang ini banyak ahli Taurat zaman modern yang juga memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan ahli Taurat di zaman Yesus. Mereka mengutamakan hal-hal lahiriah itu semua. Hal-hal lahiriah. Daging. Menabur dalam daging menuai kebinasaan. Mereka bahkan menghalangi orang untuk masuk surga. Dengan mengatakan bahwa bertobat dan menerima Yesus belum cukup. Nanti keselamatanmu hilang. Kamu harus melakukan doa yang banyak, kamu harus puasa, kamu harus baca kitab tiap hari. Ya, semua itu kita lakukan. Bukan supaya diselamatkan. Tapi itu adalah hidup kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Mereka adalah orang-orang munafik. Dan jangan sampai kita dipengaruhi lagi. Tapi justru kita akan menarik orang-orang di sana supaya mereka mendengar, melihat, percaya bahwa Yesus utusan Bapa, karena Bapa mengasihi kita, mengasihi dunia ini, sehingga dikorbankan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Yesus datang untuk menyelamatkan dunia. Ini terakhir. Yesus datang untuk menyelamatkan dunia di dalam Yohanes 12 ayat 47b. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Jadi kita kunci bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan, bukan untuk menghakimi. Di dalam Yohanes 3:17-18, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi Yesus datang tujuannya bukan untuk menghakimi, bukan untuk menghukum. Justru Yesus yang telah menerima hukuman itu, menerima penghukuman itu, supaya saudara tidak dihukum, bukan dihakimi, melainkan diselamatkan. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tapi barang siapa tidak percaya telah berada di bawah penghukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Orang yang tidak percaya kepada Yesus telah berada di bawah penghukuman. Artinya, sebelum Yesus datang pun ke dunia ini, semua manusia di dalam Adam telah berada di bawah penghukuman. Justru kedatangan Yesus adalah sebagai utusan Bapa memberikan perintah, menyampaikan perintah hidup kekal, dan sebagai terang itu melenyapkan kegelapan, adalah supaya kita bebas dari penghukuman, supaya kita lepas dari cengkraman kegelapan itu dan menerima keselamatan. Jadi orang terhukum bukan karena dosanya, karena dosa sudah dibayar satu kali untuk selamanya, tapi karena tidak percaya bahwa dosanya telah diselesaikan oleh Yesus. Begitu orang percaya bahwa dosanya sudah diselesaikan oleh Yesus, maka dia beroleh hidup yang kekal. Jadi orang yang tidak percaya kepada Yesus berada di bawah penghukuman. Dan orang yang percaya kepada Yesus berpindah dari penghukuman kepada hidup yang kekal. Orang yang tidak percaya kepada Yesus berada dalam kegelapan. Dan orang yang percaya kepada Yesus telah berpindah dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Sebagai terakhir adalah Lukas 2 ayat 10-11. Minggu depan kita akan merayakan Natal. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya
Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi kedatangan Yesus bukanlah suatu ketakutan. Kalau dia datang untuk menghakimi, tentu kita takut. Tapi karena dia datang untuk menyelamatkan, jangan takut. Pertama sekali, ketakutan terjadi adalah ketika Adam melanggar perintah Tuhan, sehingga dia takut dan bersembunyi. Dan sekarang malaikat menyerukan, jangan lagi takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Bukan untuk kelompok tertentu, tapi untuk seluruh bangsa, untuk seluruh dunia. Apa itu? Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Yesus, Juru Selamat. Tidak ada yang lain, hanya satu Juru Selamat. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa percaya kepadaku, percaya kepada Bapa. Siapa mendengarkan aku, mendengarkan Bapa. Siapa melihat aku, melihat Bapa. Aku pergi kepada Bapa, menyediakan tempat bagimu. Aku datang kembali untuk membawa kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada di sana. Janji keselamatan dan pengampunan tidak pernah tertutup bagi setiap orang yang mau datang kepada Yesus. Yesus adalah Juru Selamat yang diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan dunia. Inilah kabar baik bagi kita semuanya. Jadi jangan ada lagi mindset yang mengatakan bahwa aduh aku udah salah nih, aku udah melanggar firman Tuhan, aku akan dihukum, aku akan dihakimi. Tidak. Konsekuensi kesalahan dan pelanggaran memang kita terima. Tapi penghukuman itu bukan dari Tuhan. Itu secara natural kita akan alami. Tapi mari terus tinggal di dalam kasih Tuhan, mengalami kasih Tuhan, bahwa Yesus telah datang sebagai utusan Bapa. Saudara pun telah diutus sebagai utusan Yesus. Sehingga apa yang disampaikan Yesus adalah perintah Bapa. Itu bukanlah sebuah peraturan yang begitu sulit kita kerjakan, sesuatu pencapaian seperti yang diajarkan ahli Taurat dan orang-orang agamawi pada zaman sekarang ini. Tetapi justru perintah itulah hidup yang kekal. Itu juga yang kita beritakan dimanapun kita memberitakan kabar baik ini. Dan Yesus datang sebagai terang. Terang itu sudah di dalam kita, telah melenyapkan kegelapan. Kegelapan, semua masalah, termasuk COVID-19 tidak terlalu mempengaruhi saudara dan saya. Terus berjalan di dalam terang kasih Tuhan. Semua pasti berlalu. Perlindungan Tuhan sempurna bagi kita. Hidup atau mati tetap di dalam Tuhan. Tidak ada yang menakutkan bagi saudara dan saya. Sorga adalah tempat kita. Dan Yesus datang bukan untuk menghakimi. Jadi jangan sampai ada dua hal. Di satu sisi menghakimi, di satu sisi mengasihi. Penghakiman, penghukuman sudah dilakukan oleh Bapa kepada Yesus di kayu salib. Dan saudara dan saya menerima kasih yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menyambut Natal dan selamat menikmati hari-hari indah bersama Kristus, mengakhiri tahun 2020 ini dan menyongsong tahun 2021. Hal-hal yang lebih baik di dalam terang Kristus yang ilahi akan menyertai dan memberkati kehidupan saudara dan saya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah mengutus Yesus, anak-Mu yang tunggal, untuk menyampaikan perintah Bapa, yaitu hidup yang kekal. Memberikan hidup yang kekal kepada kami, dan datang sebagai terang. Karena kami tadinya sedang berjalan di dalam kegelapan, dan terang itu telah melenyapkan kegelapan. Semua penghukuman yang menekan dan mengintimidasi kami. Semua kekecewaan, penyakit, semua kelemahan, bahkan kematian telah dilenyapkan. Dan sekarang kami telah hidup di dalam terang-Mu. Di dalam kehidupan yang kekal, di dalam sukacita, di dalam damai, di dalam kebenaran, di dalam kasih yang luar biasa. Dan kami diingatkan bahwa Yesus datang bukanlah untuk menghukum dan menghakimi dunia ini. Justru sebaliknya, untuk menyelamatkan. Karena sesungguhnya, sebelum Yesus datang, kami sudah berada di bawah penghukuman. Dan sudah terhakimi oleh firman itu sendiri.
Tetapi ketika kami percaya, melihat dan mendengar dan menerima Engkau Yesus Tuhan sebagai juru selamat pribadi kami, maka yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Kami bersyukur menjalani tahun 2020 ini, walaupun ada pergumulan. Dan kami siap menyongsong tahun 2021, hari yang baru, tahun yang baru, dengan berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kami untuk boleh hidup memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Damai sejahtera dari Yesus Kristus yang melampaui akal dan budi memelihara kami. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Rosma untuk melanjutkannya. Thank you Pak Obed, khotbahnya very encouraging ya untuk kita Yes. semua. Next week, minggu depan itu adalah Natalnya kita, terakhir tanggal 20. Jamnya sama, tetap jam 11, jam seperti ini, jam 11 siang. Dan that will be our last service ya for 2020. Jadi kita akan mungkin praise and worship-nya lebih panjang dan segalanya untuk celebrate Christmas. Caranya pandemic Christmas ya di seluruh dunia. Okay, let's pray. Dear Heavenly Father, we just thank you, Lord, that in you we always have hope. In you we always know that our future is bright. Lord, 2020 has been a very challenging year for each and every one of us. It's not only for us in Indonesia, but for the whole world, Lord. And we know that no matter where we are, in whatever situations we are in, Lord, there's always hope because you came as a light. You came to give us hope. You give us a bright future. And we know as we go into 2021, you have great things, Lord, prepared for us, Lord. Things that we never think of, things that we could not imagine, things that never crosses our minds, Lord. You have prepared for each and every one of us. Your bigness, your goodness, your greatness, your faithfulness, your love, Lord, that is unfailing in each and every one of our lives. Throughout 2020, you have kept us and you have been with us. You have been faithful and you have provided for each and every one of us, Lord. All our basic needs, Lord, you have provided. Lord, we just thank you, Lord, for your goodness, Lord. And we receive all this because you are an awesome God in our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Happy Sunday, everybody. Happy Sunday Happy semua. Sunday. Dan Sunday. sekali lagi. Happy Sunday. Happy Sunday. Semuanya. Happy Sunday. Happy Sunday.